Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Mantan calon presiden dari paslon 03 yang diusung oleh PDIP, P3 dan beberapa partai non-parlemen, Ganjar Pranowo, menegaskan sikapnya yang tidak akan bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan tegas dia menyatakan bahwa dia mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi. Itu sikap tegas disampaikan oleh Ganjar Pranowo itu dalam acara halal bihalal sekaligus pembubaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang berlangsung kemarin ya hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Itu penegasan Ganjar ya di Jakarta kemarin. Ganjar itu menyatakan bahwa di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama terhormatnya dan dia meminta agar baik yang di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan tidak ada saling mencibir. Jadi tidak boleh mencibir karena mengambil posisi yang berbeda begitu. Karena menurut dia ya mestinya moralitas politik sekarang ini harus mulai naik kelas dan semuanya sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Dan ini yang menarik yang dikatakan oleh Ganjar bahwa cara mencibir yang paling tepat itu adalah melalui DPR, melalui parlemen. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur pas, ya itu jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol, kata Ganjar. Nah ini tentu saja sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ganjar itu. Pertama tentu saja tadi kita melihatnya itu sikap pribadi dari Ganjar Pranowo. Tapi ketika dia kemudian membawa bahwa cara yang paling pas mencibir itu adalah melalui DPR, melalui parlemen, ini kan tentu fungsi dari partai dalam hal ini PDIP di partai yang tempat Ganjar selama ini bernaung. Kan persoalannya kalau kemudian yang dikatakan oleh Ganjar itu yang pas melalui DPR, kan Ganjar sendiri sekarang tidak lagi menjadi calon, tidak menjadi anggota DPR gitu ya, karena kemarin kan dia sebagai capres dia tidak ikut dalam kontestasi pemilu legislatif. Artinya apa? Sebenarnya pernyataan Ganjar itu yang mengacu kepada PDIP. Tapi kan sampai sekarang sikap PDIP itu belum jelas. Apakah dia akan ada di tetap di kubunya pendukung pemerintahan karena ini merupakan kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi, atau kemudian yang mengambil sikap sebagai oposisi. Nah, kalau kita menyimak respon yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyikapi pernyataan dari Ganjar, dia menyatakan bahwa itu mencerminkan sikap dari partai. Karena kata dia itu merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik, bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan dan kemudian partai-partai lain pendukung di koalisi 03 yakni P3, Perindo dan Hanura. Tetapi saya kira apa yang disampaikan oleh Hasto ini klaimnya kurang tepat ya gitu, karena apa? PDIP memang sekarang masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau P3 sudah sejak jauh-jauh hari, nggak lama setelah pengumuman hasil Pilpres, saya sudah menyatakan memberi sinyal-sinyal untuk bergabung. Tetapi karena P3 ini sekarang ini tidak lolos parlemen, jadi kelihatannya dia tahu diri. Jadi tidak mendorong-dorong atau menyorong-nyorongkan diri ke Prabowo, karena toh kalau dia kemudian bergabung dengan Prabowo, bagi pemerintahan Prabowo Gibran itu kan tidak signifikan, karena yang mereka incar adalah partai-partai yang ada di parlemen untuk memperkuat pemerintahan itu. Jadi karena itu P3 itu hanya menunggu saja, tapi sinyalnya jelas mereka ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara Perindo meskipun tidak pernah secara terbuka, kabarnya juga sudah mengirimkan sinyal-sinyal kepada Prabowo Gibran untuk mendukung pemerintahan dari Prabowo Gibran, dan syukur-syukur kalau masuk ke pemerintahan dan mendapat kabinet. Karena kan sebenarnya kalau kita runut sejauh sebelumnya itu, sebelum akhirnya bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar dan Mahfud, pada waktu itu sikap dari
Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo itu jelas waktu bertemu dengan Pak Jokowi di istana, dia menyatakan bahwa dia mengikuti apapun keputusan dari Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi dan dia akan mendukung siapapun calon presiden yang diusung oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata kemudian tiba-tiba saja Gerindra langsung ikut deklarasi mendukung Ganjar Mahfud, padahal kan sebelumnya Haritanu juga sudah bertemu dengan Prabowo Subianto di rumah pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara 4 ya. Nah ini saya kira kalau kita lihat dari sikap Perindo juga ada kecenderungan mereka ingin bergabung dengan pemerintahan. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau Hasto menyatakan bahwa ini lebih mencerminkan sikap sebagian dari kader PDIP, begitu ya. Kenapa penting saya sebut sikap sebagian ini? Karena memang ada tanda-tanda bahwa Prabowo sendiri menginginkan agar PDIP itu bergabung dalam pemerintahan. Sementara sebaliknya di PDIP juga ada yang menginginkan itu, ada faksi yang menginginkan itu. Tapi kalau kita lihat sikap dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati sampai sekarang kelihatannya mereka masih bersikukuh untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Persoalannya saya kira jelas ini di latar belakangnya hubungan antara Ibu Megawati dengan kadernya yang saya nggak tahu statusnya itu apa sekarang ini Jokowi itu sudah mantan kader PDIP atau masih menjadi kader PDIP gitu ya. Nah ini kan yang membuat hubungan tidak mulus ya kalau kemudian Prabowo dengan Ibu Megawati itu berkali-kali mencoba diatur pertemuan sampai sekarang itu belum bisa bertemu juga, dan saya kira ini ada faktor Jokowi dan faktor Gibran di pemerintahannya Prabowo ini. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ketika dikabarkan bahwa Prabowo akan segera bertemu dengan Ibu Megawati, terutama pada hari silaturahmi pada hari raya Idul Fitri, ternyata kemudian kita tahu bahwa sikapnya dari PDIP itu masih terus menunda, yaitu Ibu Megawati masih menunda. Itu tercermin dari ketika Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roslani bertemu dengan Ibu Megawati, dan ini perlu kita catat ya karena pertemuan ini juga nggak mulus-mulus amat ya, karena sampai Roslan itu 2 kali bertemu. Rosan itu pertama dia pagi hari bertandang ke rumah Ibu Megawati di Jalan Tengku Umar. Pada waktu itu dia hanya 5 menit di dalam komplek perumahan itu dan kemudian dia keluar lagi. Artinya pada waktu itu dia ditolak, tidak bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Baru kemudian sore harinya dia bertemu lagi selama 1,5 jam dan didampingi oleh Puan dan Hasto. Nah, setelah pertemuan itulah kepada media Hasto menyatakan bahwa jadi tidaknya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sangat tergantung dari hasil dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika kemudian di Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan bahwa Prabowo dan Gibran itu sebagai pemenang pemilu dan kemudian diikuti dengan penetapan oleh KPU, ternyata juga belum Ibu Megawati dan Pak Prabowo belum bertemu juga. Dan kemudian soal bagaimana sikap PDIP itu katanya belakangan menunggu hasil rakernas dari PDIP yang akan dilangsungkan pada akhir bulan Mei ini. Jadi sangat kelihatan memang dari sisi Ibu Megawati itu semacam reluctant ya, sikap apa ya, sikap ogah-ogahan untuk bertemu dengan Prabowo itu. Jadi kalau kemudian Hasto menyatakan bahwa itu sikap dari Ganjar itu adalah cermin dari sikap PDIP, dalam hal ini sikap Ibu Megawati, yang memang tidak berlebihan. Tapi apakah kemudian PDIP itu pada akhirnya menyatakan secara tegas seperti disampaikan oleh Ganjar Pranowo bahwa memilih sikap oposisi dan mengontrol pemerintahan? Nah ini yang saya kira masih perlu ditunggu, karena seperti kita ketahui di dalam kubu PDIP sendiri ada faksi, dan faksinya ini nggak main-main karena ini faksi ini representasinya adalah Puan Maharani, putri dari Ibu Megawati, yang menginginkan agar mereka itu tetap bergabung dalam pemerintahan. Tetapi saya kira apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini merupakan sikap yang baik begitu ya. Ini contoh demokrasi, karena memang di dalam pemerintahan yang demokratis itu harus ada kontrol ya dari parlemen. Tetapi kan persoalannya sekarang sudah terlihat bahwa Prabowo itu ingin seperti Jokowi mengumpulkan semua partai-partai berada dalam pemerintahan,
selain partai yang paling awal mengusung ya, ada 4 partai di parlemen yakni Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN, kan ada juga partai-partai non parlemen seperti PSI, Gelora, kemudian PBB dan Partai Prima. Dan belakangan kan kemudian yang ditarik oleh Prabowo, berhasil ditarik adalah Nasdem dan PKB. Jadi artinya sebenarnya dari sisi itu saja sudah cukup, karena di parlemen nanti tersisa kalau itu mereka tidak jadi menarik PDIP dan PKS juga tidak diajak, total kursi yang dimiliki oleh PKS dan PDIP itu kalau digabung itu hanya 28% sekian gitu, saya lupa angka persennya berapa ujungnya, tapi 28% lah gitu ya. Artinya apa? Dengan 28% itu pemerintahnya Prabowo itu jauh lebih perkasa gitu dibandingkan dengan pemerintahnya Jokowi. Kenapa? Karena dengan 28% ya praktis sebenarnya partai di parlemen PDIP dan PKS itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apapun maunya pemerintahan ini, buat undang-undang, mengeluarkan anggaran dan sebagainya, itu semuanya bisa dilakukan tanpa ada kontrol dari parlemen. Kita tahu di parlemen ini kan sebenarnya fungsinya, tugasnya sebetulnya 3 ya, punya hak yang 3 ya, ini budgeter, kemudian pengawasan dan juga legislasi. Nah, semua ini saya kira pemerintahan Prabowo itu cukup perkasa, tapi memang kelihatannya ada ketidaklegaan ketika PDIP itu tidak bergabung dalam pemerintahan. Karena itu saya kira bagaimana sikap PDIP itu masih wait and see ya, apakah betul-betul mereka nanti pada akhirnya bergabung pada pemerintahan Prabowo, atau mereka oposisi, atau main di tengah-tengah keduanya ya. Jadi mereka tetap jadi oposisi tetapi punya hubungan yang sangat baik dengan pemerintahan gitu ya. Nah ini ini yang saya kira kemungkinan semacam itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ganjar ini menurut saya merupakan satu contoh yang bagus, karena orang tentu akan mengingat kembali bagaimana Prabowo Subianto ketika dikalahkan oleh Jokowi pada Pilpres 2019, dan kemudian dia ditarik masuk ke dalam kabinet, dan bahkan kemudian partnernya yang tadinya ingin bertahan di luar pemerintahan yakni Sandiaga Uno juga bergabung ke dalam pemerintahan, dan inilah yang kemudian saya kira merusak seluruh tatanan demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga yang terjadi seperti ini sekarang ini, Pilpres itu bisa muncul figur seperti Gibran anak Jokowi yang disebut sebagai anak haram konstitusi, dan kemudian bisa terpilih menjadi wakil presiden. Jadi Ganjar ini ingin memberikan semacam teladan, contoh bagus bahwa ya kalau sudah kalah itu ya harusnya kalah, dan sikap yang sama kelihatannya juga akan diambil oleh Anies Baswedan, kendati dia tidak secara tegas menyatakan dia mengambil sikap oposisi, deklarasi oposisi seperti dikatakan oleh Ganjar, tapi Anies Baswedan juga menyatakan akan tetap di jalan perubahan. Nah, tentu saja kalau jalan perubahan ini secara tidak langsung dia menyatakan akan menjadi antitesa dari keberlanjutan yang diusung oleh pemerintahannya Prabowo Gibran. Ini yang saya kira kalkulasi macam ini yang masih kita tunggu, tetapi tentu saja kita mesti mendorong harusnya PDIP itu berani juga mengambil sikap sebagai oposisi. Katakanlah memang kalau toh mereka jadi oposisi seperti saya sebut tadi tidak signifikan karena suaranya kalau toh digabung dengan PKS itu juga tetap tidak bisa menghadang apapun kemauan pemerintah, apalagi kalau ditambah bahwa antara PDIP dan PKS ini tidak pernah bisa bersatu gitu ya, ya terutama di parlemen, ya ini memang oposisi itu menjadi semakin lemah. Tapi kalau kemudian ditambah lagi para calon presiden dan calon wakil presiden, katakanlah ini kan sekarang ada Ganjar sudah menyatakan itu harusnya diikuti oleh Mahfud MD juga menyatakan semacam itu. Sementara kalau Anies Baswedan dia tetap menyatakan jalan perubahan, tetapi kan calon wakilnya yakni Muhaimin Iskandar, kendati dia menyatakan tetap di jalan perubahan, tetapi partainya segera bergabung ke dalam pemerintahnya Prabowo. Ini saya kira memang salah satu catatan kita terhadap demokrasi kita yang sampai sekarang itu sangat buruk, sehingga kemudian yang terjadi adalah pemerintahan itu meskipun dipilih secara demokratis, tetapi pemerintahan ini sesungguhnya terutama pemerintahnya Jokowi adalah pemerintahannya otoriter. Apakah sikap yang sama itu akan diulang oleh Prabowo? Nah ini yang saya kira banyak ditunggu.
karena apa? Bagaimanapun citra Prabowo selama ini memang juga, dia tetap mewarisi, dari apa, dari pemerintahan sebelumnya, maksud saya dari mertuanya yakni Pak, Harto yang pernah menjadi penguasa absolut di Indonesia selama 32 tahun dan, kemudian apakah, Prabowo juga akan mengadopsi sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh mertuanya. Tetapi yang jelas dalam kasus, Pak Jokowi, Pak Prabowo ini dengan tegas dia menyatakan akan melanjutkan semua, program-program dari, Pak Jokowi. Artinya apa ya, pola pemerintahan yang katanya pemerintahan sipil demokratis tapi sesungguhnya pemerintahan otoriter, itu akan juga diadopsi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Saya Arsman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.